Baiklah teman-teman, untuk pertama kalinya marilah kita bahas dulu mengenai biografi Nasir Hamid Abu Zaid. Jadi sebenarnya siapa sih Nasir Hamid Abu Zaid itu? Nah, beliau Nasir Hamid Abu Zaid lahir di desa Kofah, Tanta, Mesir pada tanggal 19 Juli 1943. Nah, jadi beliau ini dikenal sebagai seorang cendekiawan muslim itu sekitar 10 tahun terakhir gitu. Nah, untuk seorang anak kecil itu, nah, kelebihan beliau itu di sini untuk seusia anak umur 8 tahun itu beliau sudah mampu menghafal Al-Quran 30 juz gitu. Nah, beliau menempuh pendidikan SD di kampung halamannya gitu. Nah, jadi tamat dari pendidikan SD, beliau melanjutkan sekolah menengah di Al-Azhar, di sekolah menengah Al-Azhar. Akan tetapi ayah beliau itu sangat menginginkan bahwasannya beliau itu harus tinggal, maksudnya harus sekolah atau harus menempuh pendidikan di kejuruan gitu. Dan itu tepatnya di Guru Besar Islamic Studies di Leiden University. Karena ayahnya ini menginginkan bahwasannya beliau itu sekolah di jurusan teknologi gitu. Kemudian setelah beliau lulus dari sekolah tersebut, kira-kira setingkat SMU, untuk beberapa waktu beliau bekerja di sebuah perusahaan kabel. Nah, gitu. Jadi itu perjalanan singkatnya beliau. Kemudian tepat pada tahun 1968, Nasir Hamid Abu Zaid melanjutkan di Fakultas Adab, yakni di Kairo. Nah, disinilah intensitas persentuhannya dengan dunia keilmuan itu semakin mengkristal dan kuat gitu. Jadi beliau semakin concern di bidang keilmuan gitu. Nah, setelah beliau tamat dari perguruan tinggi yang bergengsi sekelas Al-Azhar ini kan, dengan nilai yang sangat memuaskan pula pada jenjang strata 1 gitu. Nah, jadi beliau ini gak menyanyikan kesempatan yang ada. Beliau melanjutkan pasca sarjana S2 di universitas yang sama, yakni di Universitas Al-Azhar. Nah, kan kalau di jenjang S2 ini kan kita lebih banyak disuruh menulis gitu kan. Nah, jadi di sini beliau menulis tesis yang berjudul Qadiyat al-Majaz fil Qur'an 'inda Mu'tazilah. Itu pada tahun 1976 gitu. Nah, dengan nilai memuaskan pula. Jadi pada tahun 1981 beliau berhasil meraih gelar dokter di Universitas Kairo. Nah, setelah itu beliau mengajukan risalah disertai dengan judul Ta'wilul Qur'an 'inda Muhyiddin al-Arabi dengan nilai memuaskan juga dan dengan penghargaan tingkat pertama. Itu beberapa kelebihan beliau di bidang akademis gitu. Jadi semakin meyakinkan bahwasannya beliau ini memang unggul di bidang akademisnya gitu. Nah, setelah itu beliau pernah tinggal di Amerika selama 2 tahun, yaitu tepatnya saat beliau menerima beasiswa penelitian doktoralnya di Institute of Middle Eastern Studies, University of Pennsylvania. Nah, karena dari situlah beliau menguasai bahasa Inggris lisan ataupun tulisan. Nah, ini juga menjadi tambahan gitu. Kemudian setelah itu beliau menjadi dosen tamu di Universitas Osaka, Jepang. Jadi kalau dilihat dari track pendidikannya, nah beliau telah yang pertama di SSD di kampungnya, kemudian tingkat SMU itu di sekolah kejuruan, kemudian untuk perguruan tinggi strata 1 dan strata 2 beliau di University Al-Azhar University. Setelah itu beliau menjadi dosen di Osaka, Jepang. Di sana beliau mengajar bahasa Arab selama 4 tahun gitu. Nah, jadi beliau ini termasuk juga salah satu ilmuwan yang sangat produktif, ilmuwan muslim yang sangat produktif gitu. Beliau menulis lebih dari 29 karya, terhitung dari tahun 1964 sampai dengan tahun 1999, baik berbentuk buku maupun artikel gitu. Jadi karyanya banyak ya, ada yang karya fisik maupun berbentuk artikel gitu. Nah, adapun 9 karyanya yang penting yang sudah dipublikasikan yaitu The Al-Quran, God and Man in Communication, itu tahun 2000. Kemudian Al-Khitab wa Ta'wil, itu tahun 2000. Nah, itu adalah 2 dari sekian banyak karya beliau gitu. Abu Zaid berupaya mengusulkan 3 level makna. Level yang pertama adalah makna yang hanya menunjukkan kepada bukti atau fakta historis yang tidak dapat diinterpretasikan secara metaforis gitu. Nah, jadi yang pertama ini adalah makna yang hanya menunjukkan kepada bukti atau fakta historis. Nah, syawahid tarikhiyah. Nah, ini lagi-lagi bersangkutan dengan asbabun nuzul gitu kan. Dengan mengetahui asbabun nuzul atau sejarahnya bagaimana sih ayat itu turun, kenapa ayat itu turun, sejarahnya apa gitu, sehingga ayat itu turun, kapan dan di mana, kemudian bagaimana keadaan sosial dan budaya masyarakat pada masa itu diketahui dari asbab nuzul. Makanya beliau sangat menjunjung tinggi asbabun nuzul dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan metode hermeneutik ini gitu. Yang pertama, level pertama itu ya, itu tadi syawahid tarikhiyah atau fakta historis. Yang kedua adalah makna yang menunjuk kepada bukti atau fakta sejarah dan dapat diinterpretasikan secara metaforis. Nah, kalau yang tadi yang pertama sama ya, yang pertama itu fakta sejarah yang tidak dapat diinterpretasikan secara metaforis. Nah, untuk yang selanjutnya ini dapat diinterpretasikan secara metaforis gitu. Kemudian level ketiga dan level yang terakhir adalah makna yang bisa diperluas berdasarkan signifikansi yang diungkap dari konteks sosiokultural di tempat teks itu muncul gitu. Konteks sosiokultural. Nah, ini
lagi-lagi mengenai asbabun nuzul. Jadi gimana keadaan sosial dan budaya masyarakat pada saat teks itu muncul gitu. Misalnya surat Al-Kafirun. Nah, itu termasuk surat Makkiyah, turun di Mekah pada saat itu. Nah, bagaimana keadaan masyarakat Mekah pada saat itu sehingga surat itu turun gitu dengan yang kita kenal sebagai zaman jahiliyah gitu. Di situ dijelaskan sejarah turunnya surat tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah langkah-langkah metodologis dari teori hermeneutika. Jadi apa aja sih yang dilakukan seorang Nasir Hamid Abu Zaid atau seorang penafsir yang ingin mengikuti metode penafsiran hermeneutika menurut Nasir Hamid Abu Zaid gitu. Nah, yang pertama adalah beliau ini metodenya bercorak humanis dan dialogis gitu. Nah, makanya di sini tercetuslah istilah humanistik. Nah, bagaimana? Adapun langkah-langkah penafsirannya adalah yang pertama, kita harus menganalisa dulu struktur linguistik ayat-ayat Al-Quran dan mencari fakta-fakta sejarah yang mengelilinginya. Dalam kurung asbabun nuzul makro dan asbabun nuzul mikro. Yang pertama kita belajar itu adalah bahasa yang digunakan pada suatu ayat dalam Al-Quran untuk mencari fakta sejarah gitu. Yang kedua adalah menentukan tingkatan makna teks. Yang ketiga adalah menentukan makna asli teks. Nah, ini kan tadi ada beberapa caranya menentukan makna teks. Ada dari si autor atau pengarang, kemudian yang terakhir adalah si pembaca. Yang kedua itu adalah dari teks itu sendiri, yang ketiga adalah si pembaca. Nah, kalau dari Nasir Hamid Abu Zaid ini kan berpusat pada pembaca. Nah, makanya menentukan makna asli teks ini adalah si pembaca tersebut. Selanjutnya adalah menentukan makna signifikansi. Kemudian terakhir adalah mengkontekstualisasikan makna historis dengan berpijak pada makna yang tidak terkatakan. Nah, itu tadi adalah langkah-langkah metode teori hermeneutika Nasir Hamid Abu Zaid itu. Jadi beliau ketika menerapkan atau menafsirkan Al-Quran secara hermeneutika, metode tersebutlah yang digunakan oleh beliau gitu. Dan apabila ada penafsir ataupun pengamat tafsir yang ingin mengamati bagaimana beliau menafsirkan, bisa diteliti dari metodologi yang beliau gunakan ini begitu. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.